Haleluya. Selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami berterima kasih buat kasih setiamu, anugerah-Mu Bapa. Buat kami ada di semua karena Engkau. Kami serahkan kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, khususnya kami Bapa yang akan mendengarkan firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus yang beracara di setiap hidup kami, dan biarlah hati kami mempersiapkan hati yang terbaik. Kalau benih itu jatuh, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Dikatakan situ, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saya ulangi lagi, dikatakan situ, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Puji nama Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita berhati-hati, berwaspada. Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita dalam kita mengikut Tuhan. Dikatakan sini, dia takut kalau pikiran kita disesatkan, sehingga kita lagi tidak setia mengikut Tuhan, dan dikatakan tidak lagi mengikut Kristus yang sejati, seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikan. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kalau kita melihat di Korintus, dari Korintus pertama sampai Korintus kedua ini, bagaimana runtutan jemaat Tuhan, keadaan jemaat Tuhan yang ada di sana. Ada perpecahan, ada berhala, ada yang hidup dalam dosa, ada pokoknya berbagai masalah yang ada di dalam jemaat di Korintus. Tapi diingatkan kepada mereka yang betul-betul tulus, yang betul-betul setia ikut kepada Tuhan, supaya jangan disesatkan pikiran mereka. Di sini ditekankan sebenarnya karena ada rasul-rasul palsu, ada nabi-nabi palsu, ada hamba-hamba Tuhan yang palsu yang memberitakan yang supaya menyesatkan mereka, pikiran mereka, supaya mereka lagi tidak setia kepada Kristus, seperti kayak Hawa diperdaya oleh iblis. Diingatkan di sini buat kita semua juga pada pagi hari ini, untuk mari kita waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang salah, masukan-masukan yang salah. Kelihatannya mereka rohani. Kalau di sini ditekankan sebenarnya sama seperti Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-13, dikatakan situ bagaimana ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka seperti orang munafik, mereka yang merintangi orang-orang benar. Pertamanya sudah ikut Tuhan, tetapi mereka merintangi sehingga mereka, orang-orang benar itu, tidak masuk dalam kerajaan Allah karena pengajaran mereka, karena cara hidup mereka yang membuat orang-orang yang akhirnya awalnya lurus di jalannya Tuhan, akhirnya dalam perjalanan mereka tidak lagi hidup secara setia lagi kepada Tuhan, tidak lagi mau melakukan penyerahan total kepada Tuhan. Yang awalnya mereka menyerah total ikut Kristus benar-benar, tetapi karena ajaran-ajaran, karena masukan-masukan, karena bimbingan-bimbingan yang salah, dikatakan mereka disesatkan. Jadi sini dikatakan hati-hati untuk kita, jangan sampai kita disesatkan pikiran kita, sehingga kita lagi tidak setia mengikut Tuhan, kita lagi tidak berpandangan kepada Kristus. Tujuan kita bukan lagi Kristus, tetapi kita dibelokkan karena ada ajaran-ajaran palsu, ada masukan yang salah, bimbingan-bimbingan yang salah dari
rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu. Dan itu banyak di akhir zaman. Alkitab itu katakan banyak akan bermunculan dimanapun mereka berada. Mereka akan bermunculan. Mereka membuat segala sesuatunya kelihatannya baik, kelihatannya benar di mata. Secara lahiriah mereka benar, kayaknya kelihatannya benar, tetapi tanpa sadar mereka menyesatkan orang-orang percaya. Jadi kita ditekankan, diingatkan oleh Rasul Paulus untuk waspada supaya kita tidak disesatkan, pikiran kita tidak disesatkan, hidup kita tidak disesatkan, iman kita tidak disesatkan kepada Kristus, pengajaran kita tidak disesatkan, tetapi tetap kuat teguh di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pegang tangan kami Allah Roh Kudus, biarlah Engkau beracara buat pagi hari ini, khususnya kami semua. Biarlah Engkau memberikan kami roh kepekaan untuk bisa menyelidiki semuanya, segala sesuatu apa yang kami terima. Biarlah kami menerimanya bukan asal-asalan saja Bapa, tetapi kami bisa melihat sesuai dengan kebenaran-Mu, agar kami tidak disesatkan seperti Hawa disesatkan oleh iblis, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Tapi biarlah kehidupan kami tetap setia. Pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Engkau kami telah patahkan dalam nama Yesus. Biarlah membarui selalu, terlebih lagi Bapa, biarlah firman-Mu yang menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.